Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan hari ini saya menjelaskan beberapa review tentang project interior design yang dikerjakan oleh tim kami dari Dapur Arta Desain. Dan kebetulan saya di sini sebagai owner Dapur Arta Desain ingin menjelaskan beberapa review tentang project kami yang berada di daerah sekitaran BSD. Yang kebetulan ada beberapa item yang bisa kita kerjakan, yang bisa kita review pada hari ini. Untuk yang pertama yang bisa kita jelaskan atau kita review pada hari ini adalah lemari pakaian. Lemari pakaian ini adalah lemari baju yang bisa buat naruh-naruh baju atau pakaian dan lainnya. Itu pakai finishingnya finishing cat duko klasik. Untuk masalah desainnya customer, desainnya kita bebas, bisa dari kita langsung atau dari customer memberikan ide-ide yang nanti kita modifikasi sesuai dengan ukuran dan tema yang dibutuhkan oleh konsumen tersebut. Untuk desain sendiri kita fleksibel, bisa dari customer, bisa dari kita. Dan untuk desain sendiri itu kita free, kita nggak bayar sama sekali. Jadi customer biasanya memberikan ide-ide desainnya dari entah itu dari Google, entah itu dari sosmed. Itu nanti kita aplikasikan pada ukuran atau ruangan yang dimiliki oleh konsumen tersebut. Bahan sendiri kita ada beberapa bahan, tapi kebetulan untuk lemari ini kita pakai bahannya multiplex multimelamin yang ketebalannya adalah 18 mili untuk tripleknya sendiri, dan finishingnya adalah cat duko klasik, dan kebetulan dukonya itu warnanya tidak glossy yaitu doff. Dan kebetulan juga cat duko kita itu yang kita pakai finishingnya yang nggak bisa kuning, yaitu non yellowing, pakai untuk finishing terakhirnya. Jadi untuk menguning itu insya Allah susah. Pada bagian lemari ini ada dua tingkat, yaitu ada pintu kaca dan pintu atasnya pintu kayu biasa. Nah, untuk pintu kacanya itu kita pakai cerminnya kita pakai cermin Asahi, yang kemungkinan mungkin Bapak dan Ibu sudah tahu cermin Asahi itu dia kualitasnya lebih bagus dan tidak gampang karatan. Dan yang kedua, untuk yang trap atasnya itu kita pakai cat duko biasa. Jadi pintunya pintu duko biasa pakai list kayu asli. Listnya dari kayu yang di oven. Fungsi bagian atasnya ini biasanya kita untuk naruh-naruh barang-barang yang jarang dipakai, contoh sepertinya bed cover, contoh bantal yang jarang dipakai, ataupun untuk baju atau untuk koper-koper yang lainnya juga bisa. Terus untuk produksi dari kita ini kebetulan kita mulai dari nol, jadi bisa kita manfaatkan. Untuk tingginya itu sampai plafon, dan sampai plafon itu kita kenapa kita bikin sampai plafon, biar nggak ada celah debu yang masuk atau menyimpan kotoran di celah tersebut. Nah, ini kita pemakaiannya mungkin pemasangannya itu kita sesuaikan biar rapat dan nggak ada celah sama sekali. Nah, teknisnya sih nanti bisa kita pasang di lokasi. Misalkan di lokasinya ada beberapa plafon yang miring, itu nanti kita langsung betulin semuanya biar kelihatan rapi semua. Untuk pembagian pintunya untuk di sini sebenarnya ukuran panjang lemarinya sendiri adalah 2 meter 40 cm, ketinggiannya 3 meter, untuk lebar standar lemari itu 60 cm. Dan di sini kebetulan 2 meter 40 panjangnya kita bagi 4, dan pembagiannya adalah yang samping kanan sendiri itu adalah gantungan baju. Gantungan baju itu dari atas sampai bawah. Ukuran dari bawah sampai atas itu minimal standar orang Indonesia itu 2 meter 10. Jadi kita untuk penaruhnya biasanya untuk baju-baju panjang seperti gamis, seperti daster dan yang lainnya. Dan di bawahnya ini ada laci, dan laci itu berfungsi untuk menyimpan beberapa item yang kecil seperti kaos dalam, kaos kaki dan lain-lainnya, dasi juga bisa. Dan pembagian ruangan samping kanannya itu sebagai untuk hambalan aja, dan itu fungsinya untuk baju-baju lipat aja biar ditaruh biar rapi. Nah,
Untuk samping kanannya lagi itu adalah untuk ada 2 gantungan, yaitu gantungan yang untuk sifatnya untuk pemakaian harian, yaitu atau untuk yang baju-bajunya nggak terlalu panjang seperti jas, kaos dan yang pendek-pendek lainnya. Dan sama yang sampingnya juga hanya ambalan aja, untuk fungsinya untuk menaruh baju-baju lipat, dan di bawahnya sama bisa buat laci, lacinya itu bisa buat naruh bisa buat naruh kaos kaki, buat naruh bahan barang-barang yang kecil. Dan yang untuk bagian atasnya itu ada penyekat ruangan atau ambalannya itu fleksibel, bisa dinaik atau turunkan. Kalau emang barang kita besar itu bisa diturunkan, atau kalau barangnya kecil bisa dipakai seperti yang gambar di sini. Untuk finishingnya sendiri kita kebetulan emang spesialisasi kita di finishing cat duko, terutama kita pakai bahannya juga yang dipakai standar untuk pengecatan mobil. Dari situ kita bisa pakai catnya yang propan, bisa pakai catnya yang Nippon. Dari situ di sini kita pemakaian untuk warna-warna putih itu kita pakai finishingnya yang non yellowing atau NYL, itu yang warna putihnya itu untuk beberapa bulan atau beberapa tahun itu yang nggak bisa menguning, karena banyak orang-orang yang pakai finishingnya itu cepat menguningnya. Untuk waktu dan pemesanan produksi biasanya kita untuk finishing cat duko sekitar 3-4 mingguan, karena dikarenakan untuk proses produksi finishing cat duko itu memakan 2 kali produksi sekaligus. Yang pertama produksi kayunya dulu, yang kedua produksi finishingnya atau pengecatannya. Dan pengecatan itu dilakukan sekitar antara 1 minggu sampai 2 minggu. Terus untuk pemasangan di lokasinya kemungkinan ini sekitar 1-3 hari kalau untuk cat duko, karena namanya cat duko itu biasanya rawan antara kepentok, antara lecet. Itu nanti pas di lokasi itu kita finishing ulang dan kita rapikan biar terlihat lebih mewah dan terlihat lebih rapi. Dan untuk pemasangan, kalau udah terpasang dan untuk pemasangannya sendiri kita semua garansi dari kita, garansi normalnya 3 bulan, apapun itu bentuk garansinya. Kalau belum ada 3 bulan kita ganti baru. Kalau emang sudah 1 tahun biasanya tetap kita lakukan perbaikan, tapi kalau emang tetap kita bantu ada perbaikannya. Untuk pemesanan bisa langsung ke bio dapur Instagram kami di @dapurartadesain. Dari situ ada, atau langsung ke WhatsApp saya. WhatsApp kami di 0813 3002 0778.